Surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Mathalul ladzina, perumpamaan orang-orang, yunfikuna yang menginfakkan, amwalahum harta mereka, fi sabilillahi di jalan Allah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti biji atau benih, ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 cabang, fi kulli sumbulatin, pada setiap cabang, mi'atu habbah, ada 100 biji atau ada 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan bagi orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Oleh para ulama ayat ini adalah balasan tentang sedekah. Jadi orang yang bersedekah di jalan Allah, pahalanya minimal 700. Pahala di sisi Allah minimal 700. Itu jika tidak dicampur dengan riya. Kalau pamer, kalau riya, kalau tidak ikhlas, itu 0 sama sekali. Jadi syaratnya tetap berlaku, yaitu amal diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau amal itu ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, lalu pahalanya bisa mencapai 700. Lalu 700 itu masih ada jaminan lain, artinya bisa lebih besar. Mana jaminannya? Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan pahala. Redaksi pahalanya tidak ada. Allah melipat gandakan bagi orang yang dikehendakinya. Jadi bisa 700, bisa 1000, bisa 2 juta kali lipat, itu terserah Allah. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui urusan-urusan kita, mengetahui kebutuhan kita. Oleh sebagian ulama, ini adalah perumpamaan, tidak khusus untuk pahala di akhirat. Jadi sebagian ulama berpendapat ini pun berlaku di dunia. Jadi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, di dunia dia akan mendapatkan 700 kali lipat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dari yang disedekahkan, karena tidak ada keterangan bahwa ini adalah akhirat. Berarti di dunia dia akan mendapatkan balasan 700 kali lipat setiap infak yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebetulnya solusi buat yang sedang kesulitan punya rizki sedikit infakan, nanti Allah ganti. Tapi jangan terlalu dihitung-hitung. Misalkan jangan terlalu hitung-hitung. Ini adalah motivasi untuk beramal. Tapi kita boleh pakai itu, kita dalam kesulitan cobalah infak. Udah selesai. Jangan mana nih janji Allah. Janji Allah itu terserah Allah, kapannya bukan terserah kita. Jadi kapan datang pertolongan Allah terserah Allah. Masa Allah tunduk pada kemauan kita? Kitalah yang tunduk pada kemauan Allah. Janji Allah itu nggak ada yang meleset, tetapi kita yakin bahwa janji Allah itu adalah benar, dan kapannya itu terserah Allah. Jadi kapannya terserah Allah. Di akhir Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui kebutuhan kita. Allah maha mengetahui apa-apa yang kita butuhkan, kesulitan-kesulitan kita. Maka kita boleh berniat
sedekah agar urusannya dimudahkan. Itu ikhlas gak? Itu ikhlas juga. Yang gak ikhlas itu riya, pamer. Nah, lebih bagus lagi ikhlas karena Allah tanpa ada embel-embel. Adanya ayat ini itu motivasi kita untuk beramal. Berarti kita termotivasi oleh ayat ini untuk beramal, bagian dari keikhlasan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi banyak urusan, lalu duit lagi sedikit. Nah, dari yang sedikit itu sebagiannya kita infakkan. Niat mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah, lalu kita infak. Nah, udah itu saja. Nanti Allah yang mudahkan, terserah Allah. Jadi yang Allah mudahkan terserah Allah. Menginfakkan itu ikhlas karena termotivasi oleh ayat ini. Kalau itu dianggap gak infak, ngapain ayat ini diturunkan bahwa kita dibalas 700 kali lipat. Jadi agar urusan kita dimudahkan, lalu kita berinfak. Infak itu tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita nggak ada kaitannya dengan dunia. Pokoknya infak aja itu lebih bagus lagi. Makin tidak ada termotivasi dunia, makin tinggi nilai keikhlasan seseorang. Allah itu maha luas karunia-Nya. Maha luas karunia-Nya itu dengan berbagai cara Allah bisa menghapuskan kesulitan kita, mengatur hidup kita menjadi lebih mudah. Jadi ayat ini adalah dua balasan di dunia dan di akhirat. Tapi syaratnya sekali lagi ikhlas. Ada orang yang ingin dipuji dalam beramal, meskipun banyak tetap aja nilainya 0. Pokoknya ketika tidak ikhlas, tidak dianggap amal soleh oleh Allah, nilainya 0. Jadi nilainya 0, dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Nah, rugi orang-orang yang tidak ikhlas. Demikian tadarus kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.